Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pasien dan para pemirsa YouTube channel Ismu Yasin yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, saya akan menerangkan latar belakang atau pengalaman saya tentang ramuan tradisional yang kerjasamanya dengan ibu-ibu PKK yang lantarannya menanam toga. Alhamdulillah saya mengikuti program yaitu lomba desa tingkat provinsi, dan saya mengajukan ramuan tradisional. Alhamdulillah mendapat juara 2 di kecamatan, lalu di kabupaten mendapat juara 3. Lalu dilanjutkan lomba tersebut di daerah Palembang, tepatnya di Banyuasin. Nah, di sana saya belum berhasil karena produk saya belum memadai untuk tingkat provinsi. Karena di lomba provinsi produknya produk elit. Ramuan tradisional yang terlaksana di daerah Sinar Gading, tepatnya Jalan Karya SPD, Kecamatan Tabir Selatan, Provinsi Jambi, atau Hitamulu 4. Ini berkat lomba desa, dan saya dapat rekomendasi dari Bapak Bupati supaya ramuan tersebut dibudidayakan atau dikembangkan, yang lantarannya kerjasama dengan ibu PKK yang lantarannya menanam ramuan tradisional di toga masing-masing setiap RT. Alhamdulillah ramuan tersebut terlaksana yang lantarannya lomba desa, dan saya menanam berapa jenis ramuan, kurang lebih 50 ramuan. Kalau yang pelajari itu lebih dari 100 ramuan, tapi di daerah Hitamulu ini, terutama di desa Sinar Gading, itu sangat terbatas, kurang lebih cuma 30. Jadi saya memanfaatkan seadanya. Dan tanaman tersebut kami bagi menjadi beberapa bagian untuk membentuk suatu zat khasiat penyembuhan untuk beberapa jenis penyakit sesuai dengan pendidikan kami di dalam ilmu penyembuhan. Mengingat begitu banyaknya penyakit yang masuk ke daerah Tran dan sekitarnya yang sangat sulit diatasi, apalagi mayoritas petani dan pekerja berat, maka kami berusaha sekuat tenaga dan pikiran serta kemampuan kami di bidang pengobatan tradisional. Kami hanya pelaku ikhtiar atau lantaran saja, yang jelas kami tidak bisa apa-apa dan tidak punya kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kami yaitu agar masyarakat Tran Hitamulu dan sekitarnya selalu dalam keadaan sehat dan bebas beraktivitas. Untuk memperbanyak produk, kami bekerjasama dengan ibu PKK, yaitu mengelola tanaman tradisional yang diambil dari hasil toga. Berikut proses barang jadi siap pemasaran. Ramuan tradisional yang ada di SPD Sinar Gading terlaksana berkat adanya lomba desa tingkat provinsi sebagai kegiatan yang sangat menonjol di bidang lomba tersebut, dan produk kami telah mendapat kesaksian dari tim penilai provinsi pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2007 yang dilaksanakan di Balai Desa Sinar Gading, dan lomba tersebut dianjurkan atau dilanjutkan ke Penas 6
tingkat seprovinsi Jambi dengan perwakilan kontak tani nelayan andalan dalam kurung KTNA SPD Sinar Gading Dusun 5 pada hari Sabtu tanggal 7 bulan 12 tahun 2007 yang dilaksanakan di Kota Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Dan harapan kami mudah-mudahan produk kami diterima oleh lapisan masyarakat dan bermanfaat di tengah masyarakat banyak. Kurang lebihnya kayak itu latar belakang ramuan tradisional yang dihasilkan di daerah saya. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, ini adalah data ramuan yang sudah kami kombinasi atau sudah saya bentuk khasiatnya untuk suatu jenis penyakit. Nah, ini cara ngeraciknya atau pasangannya, berikut takarannya. Nah, ini jenis ramuannya, itu daftar ramuan dan pembentukan khasiat untuk pencegahan dan penyembuhan. Nah, ini para pemirsa, yaitu 1 temu merah, temu putih, temu kuning, temu hitam, mengkudu, kumis kucing, sirih hijau, jahe, cengkeh, serai, kapulaga, jinten, cabai Jawa, kencur, kunyit putih, kunyit merah, temu kunci, putrawali, dan daun ciplukan. Sambiroto, mahkota dewa, biji mahoni, bawang putih, daun kumis kucing, daun sambung nyowo, daun tapak liman, buah pinang, kulit manggis, daun sirsak, daun alpokat, daun salam, daun wijaya kesuma, sirih merah, daun sukun, daun salak, kecibeling, daun mangkokan, akar alang-alang, rumput teki, lempuyang ungu, lempuyang putih, lempuyang kuning, lengkuas, pengle, adas pulosari, akar pinang, kayu pasak bumi, gingseng. Nah, ini jenis ramuannya yang saya gunakan dan saya racik setelah saya bentuk khasiatnya para pasien dan para pemirsa yang saya hormati. Nah, ini jenis penyakitnya yang kami sudah menguasai, yang kurang lebihnya ginjal, kandung kemih, kurang darah, emah, gula darah tinggi, diabetes, malaria, stroke, gelinu, rematik, asam urat, ambien, turun bero, asam lambung, migran, darah tinggi, kolesterol, bisul, amandel, tumor kista atau kanker, sesak napas, paru-paru, dan lemah jantung. Kurang lebihnya itu para pasien dan pemirsa yang saya hormati. Nah, ini cara meraciknya. Nah, ini semester 3 para pemirsa yang khusus di ramuan tradisional. Ini jenis ramuan yang baru saja saya baca. Terus ini jenis penyakitnya. Ini cara ngeraciknya seperti ini. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati. Dan ini adalah ijazah saya. Alhamdulillah pertolongan Maha Kuasa, saya sudah menempuh semester 7. Pertama yaitu pijat berikut ijamah atau bekam atau mengeluarkan darah kotor. Nah, mengeluarkan darah kotor itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, itu pengobatan sunnah, pengobatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya mengeluarkan darah kotor dengan bekam. Yang kedua, ramuan tradisional, ya, kurang lebih saya pelajari 100 lebih. Yang 3, sangkal putung. Nah, kalau sangkal putung ini saya menggunakan mekaniknya atau medianya dengan rotan peduk atau penjalin peduk. Nah, cuman para pemirsa, sangkal putung ini saya belum bisa menggunakan karena yang namanya sangkal putung itu butuh orang khusus, setidaknya 2 atau 3 orang. Sedangkan saya belum bisa membayar orang tersebut. Juga di sini banyak tenaga yang aktif, jadi jarang orang nganggur. Juga harus ada bakat tertentu kalau di dalam pengobatan. Jadi tugas saya ini menyambungkan dari jarak jauh. Dan teman saya yang 2 atau 3 itu menyambungkan tulangnya di rumah.
Lalu setelah pulang di rumah, saya urut dari rumah saya jarak jauh dengan pertolongan Maha Kuasa yang syariatnya adalah rotan peduk atau bambu peduk. Yang keempat, menyedot racun berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, dan sejenisnya. Master 5, menangkal sesuatu yang bersifat negatif. 6 adalah ruqyah. Yang terakhir 7 adalah konsultasi guna terkabulnya suatu hajat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya seperti itu para pemirsa dan para pasien yang saya hormati. Dan alat-alat tersebut atau mekanik media yang tertulis di sini kami sudah ada pertolongan Maha Kuasa, yaitu seperti batu ular, bambu peduk, rotan peduk, dan sejenisnya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan data yang ada di ijazah tersebut, yaitu rekomendasi dari guru saya, yaitu ahli pengobatan. Alhamdulillah sudah mendapatkan barangnya. Dan ini para pemirsa dan para pasien hormati, ini adalah STPT, surat terdaftar pengobatan tradisional, yaitu ini program dari Menkes dan Dinkes, suatu perlindungan dari negara untuk suatu pengobatan tradisional. Kurang lebih seperti itu para pemirsa. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ada informasi yang lebih manfaat bagi kami dan para pemirsa dan para pasien. Sekian dulu. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.